masih yakin mau keluar rumah saat wabah? Mau kayak gini? Welcome to Exianto. So di sini gue gak mau ngelakuin hal yang horor ataupun melakukan reaction video-video, tapi di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang dari dulu ingin saya sampaikan sejak wabah corona ini. Sebelum saya sampaikan pesan tersebut, jangan lupa untuk like video ini, kalian share sebanyak-banyaknya kepada semua orang agar semua orang menjadi smart people yang menggunakan otak mereka. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Bantu channel ini mendapatkan 1000 subscribe di tahun 2020 ini. Kalau lebih sampai 10.000 bahkan jutaan nanti, oke? Klik subscribe. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau udah, lanjut. Gue suka kesel gitu kalau lihat orang yang keluar rumah. Lihat kayak anak-anak di luar itu, banyak anak-anak kecil yang masih keluar ke rumah. Entah mengapa orang tua loh sekarang nangis. Entah kenapa orang tua mereka tidak melarang mereka untuk keluar dari rumah. Padahal mereka tahu bahwa saat ini sedang ada wabah pandemi dan daerah saya masuk ke zona merah karena ada beberapa orang yang terkena positif. Ada 1 orang yang positif corona dan 1 PDP yang meninggal. Dan harusnya mereka sudah tahu karena sudah disampaikan bahwa ada PDP dan juga orang yang positif, tapi mereka tetap saja ngeyel untuk keluar rumah. Dan bahkan di sini juga masih diadakan sholat Jumat yang harusnya sholat Jumat oleh MUI dan juga pemimpin NU yaitu Said Akhil Siroj bahwa tidak dilakukan dan sebaiknya diganti dengan sholat duhur di rumah. Pada umat muslim agar melaksanakan ibadah sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah di rumah masing-masing, serta tidak melaksanakan kegiatan takbir keliling, buka bersama, silaturahim. Demikian pula kepada umat non-muslim untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing agar dapat mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19. Dan harusnya saat begini, saat wabah corona yang sedang tinggi-tingginya ini yang mencapai 7.000 orang ya kalau tidak salah sekarang, kalian tetap di rumah saja karena sangat masif penyebaran dari virus corona tersebut. Bagi kalian yang ingin keluar rumahnya nggak apa-apa lah kalian keluar rumah. Jika ada keperluannya, apa saja keperluan tersebut? Ya misalnya kalian mau makan, beli makanan, artinya kan kalau kalian diam di rumah mau makan, kalau nggak ada yang belikan siapa? Kalau kalian nggak gerak sendiri. Yang kedua, mungkin kalian ada keperluan untuk kerja, bagi ojol atau ya terserah lah. Pokoknya yang kerjanya itu keluar rumah itu kalian nggak apa-apa untuk keluar, tapi dengan satu syarat bahwa kalian harus safety, menggunakan masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak. Karena sekarang di banyak kota di Indonesia mengaturkan sistem PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi pembatasan sosial berskala besar daripada physical distancing. So jadi kalian cukup just stay at home, don't go anywhere. Tetap di rumah aja, gak usah kemana-mana. Karena kalau kalian nongkrong, ya kalau kalian melakukan kegiatan yang nggak positif seperti kerja ataupun membeli makanan, nggak usah keluar rumah, di rumah aja. Kalian kan keluar rumah apa sih? Kan banyak orang yang keluar rumah itu cuma mau nongkrong, kumpul-kumpul sama temen. Nah sekarang begini, kalau seandainya kalian tertular oleh corona, apakah teman-teman kalian tersebut mau juga ikut tertular oleh corona? Pasti enggak. Apakah teman-teman kalian mau menjenguk kalian saat corona? Ya nggak bisa kalian diisolasi. Apakah teman-teman kalian bisa mengobati penyakit kalian jika kalian tertular oleh corona? Ya nggak bisa. Nah sekarang kalau seandainya kalian terkena corona gara-gara tertular oleh teman kalian, apakah teman kalian tersebut mau bertanggung jawab tentang kehidupan Anda? Enggak kan? Justru para medis yang sedang berjibaku untuk mengobati orang-orang yang terkena corona, termasuk kalian jika kalian ngeyel. Bagaimana bisa negara ini 7.000 loh lebih. Padahal dulu sempat ada kabar bahwa corona tidak bisa masuk Indonesia karena suhu di Indonesia sangat panas. Dan hal itu tidak benar. Kenapa? Karena buktinya banyak orang yang terkena virus corona tersebut. Mungkin
virus corona ini disamakan dengan virus bakteri TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kenapa mereka disamakan? Karena gejalanya hampir mirip, yaitu infeksi di paru-paru, batuk, panas, demam, dan lain sebagainya. Hampir mirip, sehingga oleh orang yang menjadi ahli kesehatan di Indonesia disebut bahwa virus corona tersebut mati karena terkena sinar matahari, sama seperti virus Mycobacterium tuberculosis. Padahal sangat berbeda, karena virus tersebut tetap menjangkiti orang-orang yang di negara kita yang notabene adalah negara yang beriklim tropis dan sedang panas-panasnya sekarang. So, jadi kalian, kalau dokter saja ada yang wafat, perawat ada yang wafat, kenapa kalian yang orang biasa susah sekali untuk nurut anjuran dari para medis bahwa kalian tetap stay at home dan jangan melakukan kegiatan berkumpul-kumpul? Susah sekali melakukan hal itu. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, karena ini untuk kesehatan kalian sendiri dan untuk kebaikan orang-orang. Dan misalnya seandainya kalian terpaksa harus keluar rumah, kalian itu jangan lupa untuk menggunakan masker, meskipun hanya masker kain, karena yang disampaikan oleh Dr. Tirta bahwa masker kain bisa mencegah 72% sampai 72% virus yang didatangkan atau yang ditularkan melalui karier. Jadi begini, dalam dunia virus, dalam dunia penyakit itu, ada orang yang terinfeksi bisa positif, dan ada orang yang kebal tubuhnya tidak bisa terinfeksi tapi virusnya mati, dan ada juga yang karier, dia tuh terinfeksi karena kekebalan tubuhnya, dia tidak mengeluarkan gejala sama sekali, dan itu disebut karier. Orangnya seperti orang biasa sehat, dia tidak demam, tidak batuk, tidak sakit di paru-paru, tidak sesak, tidak radang tenggorokan, tapi dia basis membawa virus corona tersebut. Dan karena dia merasa sehat, dia tidak menggunakan masker, dia bersalam-salaman dengan orang-orang banyak, dan itu bahaya bagi orang-orang yang tidak mengetahui soal orang tersebut yang terkena corona, sehingga orang tersebut bisa menularkan virus corona ke siapa saja. Dan beberapa hari lagi sudah menginjak bulan puasa, yang artinya kita semua akan berpuasa 12 jam lebih, dan juga melaksanakan sholat tarawih. Dan saat berpuasa jangan lupa saat sahur kita mengonsumsi vitamin C, saat berbuka juga mengonsumsi vitamin C, dan jangan lupa untuk makan buah-buahan yang berserat. Dan juga kalian jangan keluar rumah saat puasa tersebut, jangan kumpul-kumpul. Biasanya saat puasa ada acara begadang-begadang anak-anak kecil, dilarang itu. Bagi kalian yang depan rumahnya atau rumahnya disinggahi oleh anak-anak kecil, mungkin adik kalian membawa teman, jangan diperbolehkan, karena itu bisa menjadi tempat basis penularan virus corona. Untuk sholat tarawih, Kiai Said Akil Sirot bahwa dilakukan di rumah saja. Saat Ramadan bersama corona ini, jangan sampai kalian berkumpul-kumpul dan menjadikan suatu basis penyebaran corona. Mungkin kalian akan mengatakan bahwa di rumah saja jenuh, di rumah saja bosen, di rumah saja gak ada kehidupan, nolep. Ya daripada kalian keluar rumah terkena penyakit, malah kalian bosen nanti di tempat karantina, diisolasi oleh rumah sakit. Tambah bosen kalian, gak bisa ketemu keluarga, gak bisa chat-chatan, gak bisa apapun di tempat isolasi, cuma kalian dikasih makan, dikasih obat. Kan siapa juga yang mau terkena virus corona? Makanya kalian tetap stay at home. Kalian penonton yang smart people yang menggunakan YouTube sebagai tontonan kalian, gunakan juga otak kalian. Jangan cuma handphone kalian, jangan cuma smartphone kalian yang pintar. Kalian juga harus pintar sebagai pengguna dari teknologi tersebut. Banyak hal kok yang bisa kalian lakukan di dalam rumah. Seperti kalian bisa memainkan laptop, kalian bisa search apapun di laptop tersebut. Jangan yang negatif, tapi kalian bisa lihat film, kalian bisa lihat anime, kalian bisa lihat drama Korea mungkin jika suka. Juga kalian kalau mau olahraga, kalian bisa olahraga di rumah. Banyak kok hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, seperti stretching, seperti senam di rumah sendiri, pakai lagu Mau Mere, putar lagu Mau Mere, senam sendiri. Juga kalian bisa main lempar dart seperti yang saya pakai di rumah. Juga kalian bisa streaming video-video. Banyak kok yang bisa kalian dilakukan di rumah. Cuma kalian itu terlalu menuruti ego kalian untuk berkumpul dengan teman-teman. Jangan sampai kalian itu terpengaruh oleh teman kalian. Karena apa? Jika kalian terkena virus corona, bukan teman kalian yang menolong. Bukan. Ingat, bukan teman kalian yang menolong. Ingat, bukan. Mereka cuma akan
berkata sepanjang lidahnya saja. Kasihan ya kamu. Semoga cepat sembuh. Saknoe. Cuma itu aja, nggak bisa mereka buatin obat. Nggak bisa. Percuma saja kalian berkumpul-kumpul kalau akhir-akhirnya kalian masuk ke rumah sakit, diisolasi, itu tambah menyusahkan para medis. Kalian sebagai pengguna YouTube, pengguna internet, pengguna sosial media, pengguna smartphone, kalian juga harus smart. Karena itu smart people. Ini sudah 2020 dan jadi jangan kalian menjadi dumb people or stupid people. Jadilah smart people yang menggunakan brain kalian. Oke, paham bukan? So, terima kasih telah menonton video ini. Share sebanyak-banyaknya agar mata orang terbuka untuk tetap di rumah saja, dan itulah cara untuk menolong, membantu negeri kita yang sedang terkena wabah pandemi corona. Jangan lupa untuk klik like dan juga komen serta subscribe channel ini. Bantu channel ini mendapatkan 1000 subscribe pada tahun 2020. Oke? Thank you guys.